menghindari panas api neraka. Terjadinya gelombang panas yang tinggi atau heat wave yang bisa mencapai, yang suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius atau lebih, terutama di wilayah utara Khatul Istiwa, termasuk Makkah dan Madinah yang sekarang sedang dikunjungi jutaan muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Itu mengingatkan kita tentang bahaya panas yang jauh lebih tinggi suhunya kelak di padang mahsyar dan di neraka. Kita yang sementara ini tetap di Indonesia, tidak pergi haji dan tidak pergi ke belahan utara seperti Thailand, Filipina dan sebagainya, itu merasa beruntung karena gelombang panas ini insya Allah tidak akan menerjang negeri kita. Negeri kita ini terdiri dari banyak pulau yang dikelilingi perairan laut yang luas dan berada di sekitar Khatul Istiwa. Maka suhu udara di Indonesia ini relatif normal kalau toh naik itu karena sebab-sebab yang sifatnya ikliman, musiman. Suhu udara di Indonesia memang diharapkan meningkat tapi sedikit. Maksimal hanya sampai ketinggian 33 derajat Celcius. Sebagai dampak dari berkurangnya pembentukan awan dan berkurangnya curah hujan. Nah, berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun yang lalu, gelombang panas itu bisa menyebabkan banyak malapetaka, termasuk dehidrasi bagi pekerja yang bekerjanya di luar ruangan, bisa terjadi heat stroke, bisa menyebabkan sesak nafas, bahkan bisa menyebabkan kematian atau kebakaran rumah dan kebakaran hutan. Ditambah lagi juga produksi pertanian juga seringkali menurun. Karena itu banyak orang yang takut pada suhu panas yang tinggi. Wajar kalau orang itu takut pada suhu panas yang tinggi. Kalau orang tidak takut itu tidak normal. Ya. Tapi setinggi-tingginya suhu sebagai akibat dari gelombang panas di sisi utara Khatulistiwa itu, termasuk di padang pasir, tidak akan menyamai panasnya suhu di padang mahsyar dan apalagi di neraka jahanam. Nah, dulu ada keadaan di mana Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat untuk menghadapi perang, menghadapi musuh yang akan menyerbu ke Madinah. Lalu Rasulullah mengerahkan pasukan untuk berangkat perang. Kebetulan perangnya agak jauh dari Madinah dan saat itu musim panas, sehingga suhu itu membuat orang malas bepergian, malas keluar dari rumah. Nah, tentu yang mau berangkat adalah orang-orang yang kuat imannya. Orang yang tidak kuat imannya, yaitu orang-orang yang munafik, tidak akan berani berangkat, takut mati di perjalanan atau mati terbunuh dalam peperangan. Diceritakan oleh Allah di surat At-Taubah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Orang-orang yang tidak mau berangkat, yang tidak mau meninggalkan tempat, ya, yang tidak mau berangkat berperang, mereka lebih suka di tempat tinggal mereka, tidak menuruti anjuran Rasulullah untuk berangkat perang, dan mereka tidak suka pergi perang. Apakah itu dengan menggunakan hartanya disumbangkan untuk memberi logistik, atau mereka berangkat sendiri, begitu. Nah, mereka mengatakan, la tanfiru fil har, kalian jangan pergi dalam keadaan panas terik semacam ini. Terus Allah menganjurkan, Rasulullah menjawab, qul
naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Katakan, api neraka jahanam itu jauh lebih panas daripada panasnya suhu di kita ini, kalau mereka memang mengetahui. Jadi orang kalau tidak membayangkan panasnya neraka jahanam, maka mereka itu menjadi cengeng, panas sedikit saja tidak berani menempuhnya. Nah, karena itu kita mesti ingat, ada kemungkinan kita masuk neraka kalau kita tidak melakukan usaha-usaha tertentu. Nah, di padang mahsyar itu suhu sangat tinggi sebagai akibat dari dekatnya matahari. Namun tingkat panasnya suhu di sana itu berbeda-beda terhadap orang per orang. Suhunya panas, matahari dekat. Karena matahari dekat, maka itu panas sekali. Tapi orang yang ada di padang mahsyar itu tidak semuanya kepanasan. Ada yang dingin, yang sejuk begitu. Kok bisa begitu? Itu berdasarkan keadaan keimanan masing-masing orang. Karena orang yang imannya tinggi itu akan mendapatkan naungan dari Allah. Rasulullah SAW bercerita, tudra syamsu yaumil qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari di hari kiamat itu akan didekatkan. Kira-kira seperti apa? Kira-kira itu 1 mil jaraknya. Kira-kira 1 mil, tapi pakai seperti. Kamiqdari milin. Seperti kira-kira 1 mil. Berarti tidak betul-betul 1 mil. Kalau 1 mil udah terbakar itu. Jadi rasa panasnya itu begitu tinggi sehingga rasanya itu sedekat 1 mil. Terus Rasulullah menggambarkan tentang perilaku atau keadaan orang masing-masing. Fayakunu nasu ala qadri amalihim fil haraq. Faminhum may yakuna ila ka'baihi wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Wa minhum may yakunu ila haqwaihi. Wa minhum may yuljimuhul araqu iljaman. Saking panasnya sampai setiap orang itu berkeringat, keringatnya itu banyak. Banyaknya keringat itu sampai kalau ditampung di bawah itu bisa setinggi mata kaki. Ada yang keringatnya itu setinggi lutut. Bahkan ada yang sampai ke mulut. Ya. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fih. Rasulullah memberikan gambaran, menunjukkan isyarat bahwa tingginya keringat itu sampai ke mulut. Rasulullah menunjukkan ke mulutnya. Nah, jadi panasnya itu relatif karena Allah membuat mekanisme di sana. Orang-orang yang imannya baik, imannya tinggi, amal baiknya banyak, mau meninggalkan dosa-dosa, maka mereka sejuk-sejuk saja di sana. Nah, kok bisa begitu? Ya Allah membuat mekanisme itu. Itu panasnya di padang mahsyar. Sebelum kita membahas bagaimana cara menghindari panas di padang mahsyar, kita bahas dulu panasnya di neraka. Saya ambil 1 ayat saja. Ya, panas di neraka itu sampai kulit itu mengelupas. Bahkan daging-daging bisa luluh begitu. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, berarti orang-orang yang kafir, mereka akan kami masukkan ke neraka. Kalau kulit mereka itu hangus, ya, kalau kulit mereka menjadi hangus, maka kami ganti kulitnya dengan kulit yang baru lagi, supaya bisa merasakan. Karena kalau kulit hangus itu biasanya mati rasa, tidak bisa merasakan karena hangusnya kulit itu disertai dengan
matinya saraf-saraf di bawah kulit. Tapi di sana akan cepat diganti. Itu artinya pergantian sel manusia di akhirat nanti itu cepat sekali. Sehingga kulit yang angus itu bisa cepat sembuh. Kalau di sini kita luka bakar begitu bisa berbulan-bulan sembuhnya. Tapi di sana hanya dalam sebentar saja itu bisa pulih kembali. Nah, itu gambaran panasnya sana sampai demikian. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup dan mumpung kita masih memiliki kesempatan untuk menjauhkan diri dari teriknya matahari di padang mahsyar dan menghindari panasnya api di neraka jahanam, kita lakukan usaha-usaha yang bisa menghindarkan diri kita dari panas itu. Karena panas atau tidaknya kita kelak di padang mahsyar atau setelah itu bergantung pada keimanan dan perilaku kita. Oleh karena itu, kalau ingin menghindari panasnya neraka, sekarang usahanya, bukan nanti. Kalau nanti kalau kita dekat-dekat api kita lari aja menjauh dari api, nggak bisa, karena di sana itu keadaannya sedemikian rupa sehingga kalau orang sudah berada di tempat yang panas itu tidak bisa lari dari situ. Dia akan terperangkap di satu tempat yang tidak mungkin dia itu akan keluar. Ya, perangkapnya macam-macam, misalnya mereka ada ya, di antara orang-orang penduduk neraka itu berada di satu area yang tidak luas. Kemudian area itu sekitarnya itu ada batu-batuan yang tinggi dan rata, sehingga kalau mau keluar itu harus mendaki batu itu. Kalau di daerah situ tuh banyak api, berarti suhunya tinggi sekali, maka batu-batuan itu ya panas. Nah, orang mendaki batu yang curam itu sulit, ditambah lagi panas. Jadi nggak tahan, karena panas dan sulit, maka begitu orang mencoba mendaki situ, jatuh lagi. Artinya tidak bisa keluar dari daerah situ. Ya. Nah, kemudian kita coba bagaimana cara menjauhkan diri kita dari panasnya matahari di padang mahsyar. Rasulullah menyebut ada 7 orang atau 7 kelompok orang atau orang dengan karakter 7 macam ini, itu yang bisa terbebas dari panasnya matahari di padang mahsyar. Karena apa? Mereka akan berada di tempat yang di atasnya itu ada awan. Awannya itu cukup menghalang-halangi teriknya panas matahari mencapai ke tanah, sehingga mereka merasakan sejuk di situ. Ya. Hadis ini populer dan saya sudah pernah membahas ini satu persatu dari 7 golongan ini. Nah, karena itu pagi ini saya hanya menyebut sepintas saja. Siapakah 7 kelompok orang yang kelak di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah? Nah, 1, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ya, jadi ini hati-hati, pemimpin itu tidak harus presiden. Pemimpin itu bisa lurah, bisa ketua kelompok, ya, bisa ketua partai, bisa apa saja yang membawahi orang-orang banyak. Ya. Bisa juga seorang bapak yang mempunyai 8 anak misalnya, itu juga dia adalah seorang imam, harus adil. 1, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang mulai dari masa anak-anak sampai dewasanya itu terus tekun beribadah. Nah, ini kan jarang. Kebanyakan kita itu di waktu masa remaja, masa adolescence, masa pubertas, itu sedang mencari jati diri, lalu mencoba ini, mencoba itu, yang kadang-kadang itu kalau temannya itu sesat ya ikut sesat,
baik itu nyoba-nyoba atau kemudian keterlanjuran. Ya. Pemuda yang tumbuh dewasa selalu mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya merasa terikat dengan masjid. Masjid di sini tidak harus berarti bangunan. Masjid itu tempat sujud. Jadi seseorang yang hatinya selalu ingat kewajiban sholat. Wah, sudah jam 11, sebentar lagi zuhur. Udah siap-siap gitu. Terus nanti misalnya sholat mau tidur malam. Jangan terlalu malam. Kalau aku terlalu malam nanti aku tidak bisa bangun untuk sholat subuh tepat waktu. Nah, itu berarti kan hatinya bergantung pada masjid atau pada tempat sujud. Ya. Saya cenderung mengartikan masajid di sini sebagai tempat sujud. Ya, ke dalam bahasa Arab, masajid itu jamak dari masjid. Masjid itu bisa berarti tempat sujud apa saja. Bisa juga bangunan yang di tempat yang dipakai oleh orang berkumpul di situ untuk sholat berjamaah. Nah, saya cenderung mengartikan ini masjid itu adalah tempat sujud. Karena apa? Kalau itu tempat sujud itu lebih adil, lebih fair. Karena di antara kita kan ada yang makin tua tidak sanggup pergi ke masjid, berjalan ke masjid nggak sanggup. Nah, itu kalau masjid ini adalah bangunan, maka orang tua yang sudah lemah sekali itu tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi orang yang semacam ini. Ya. Padahal Allah itu kan adil. Ya. Allah itu adil. Baik orang itu sehat atau sakit, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk surga. Ya. Terus yang kelima ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai ini bukan mencintai birahi, tapi mencintai sama-sama suka. Sama-sama suka karena Allah itu bisa laki-laki dan perempuan, misalnya suami istri, bisa sama-sama perempuan, bukan berarti lesbian ya, tetapi saling tolong-menolong dan saling melindungi, itu namanya kan saling mencintai. Nah, kalau berkumpulnya dua orang ini karena Allah semata, bukan karena duitnya, bukan karena jabatannya, maka Allah akan memberikan naungan kelak di padang mahsyar. Nah, terus yang berikutnya, orang yang relevan dengan itu, sejenis dengan itu, orang-orang yang ketika berkumpulnya karena Allah, ketika berpisahnya karena Allah. Ini contoh yang paling gampang, misalnya gini, kita berkumpul di masjid, terus kemudian atau berkumpul di suatu tempat, kita tuh bikin pengajian. Nah, berkumpulnya kan karena mempelajari keimanan, berarti karena Allah. Terus begitu mendengar azan, bubar. Udah, kita stop dulu, kita pisah. Berpisah masing-masing menuju ke tempat sholat, menuju ke masjid. Jadi ketika berkumpul karena Allah, ketika mereka berpisah juga karena Allah. Atau bisa juga misalnya ketika dalam keadaan perang, itu kan ada yang pasukan yang berkumpul dalam mempertahankan daerah, suatu tempat. Tapi ada 1-2 orang yang ditugasi menjadi mata-mata misalnya, atau ditugasi untuk mengumpulkan logistik untuk perang. Nah, ini kan ketika berkumpul karena Allah, ketika berpisah juga karena Allah. Terus satu lagi, yaitu orang yang sudah terprovokasi hawa nafsunya. Hawa nafsunya terprovokasi sehingga laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sampai ingin melakukan perzinaan. Kemudian sudah betul-betul terangsang, orang kalau sudah terangsang itu mau mundur itu sulit.
ya. Terus tiba-tiba dia ingat kepada Allah. Lalu, enggak deh, aku tidak mau. Aku karena takut Allah. Nah, itu orang itu masing-masing bisa mendapatkan naungan di padang mahsyar. Terus orang yang suka bersedekah secara sembunyi-sembunyi, bukan sedekah yang disiarkan, yang diumumkan, bukan, tapi yang sembunyi-sembunyi. Ada orang, wah ini kasihan, ini dibantu, enggak cerita-cerita, sehingga orang yang diberi itu rasa harga dirinya itu tidak jatuh. Karena kalau misalnya orang yang memberi itu cerita, dia tuh kan setiap hari aku yang ngasih untuk uang makan begitu. Nah, itu martabatnya atau perasaan dia itu menjadi rendah begitu. Ya. Karena itu bersedekah yang betul-betul tulus sampai tidak ada orang lain yang tahu, itu mempunyai potensi untuk mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu seseorang yang ketika keadaan sunyi di tengah malam atau menjelang subuh itu sholat, kemudian zikir, mengingat Allah, lalu terus dia nangis. Ya. Nangis ini bisa karena merasa menyesal. Ya Allah, saya banyak dosa saya. Ini saya bisa masuk neraka ini, Allah. Saking takutnya dia sampai nangis. Ya. Bisa juga karena rindu kepada Allah. Ya. Orang kalau menjatuh cinta itu kan rindu. Kalau mencintai Allah, maka akan muncul rasa rindu. Nah, rasa rindu itu kepengennya ketemu aja dengan Allah. Nah, lalu karena rasa rindunya itu meneteslah air matanya. Orang yang semacam itu akan mendapatkan naungan karena betul-betul tulus. Ya. Nangis itu bisa juga nangis yang bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan naungan. Ya. Nangis yang saking senangnya. Ya. Jadi orang ketakutan bisa nangis, orang saking senangnya bisa nangis. Ya. Misalnya kita malam-malam sendirian begitu, kita sholat, terus ingat, ya Allah, aku bersyukur Allah, aku dulu tidak mengenal Islam, aku tidak sholat, aku tidak bisa baca Quran, tapi Engkau membuat aku dalam keadaan seperti ini sekarang. Memang peristiwa itu menyakitkan. Misalnya dulu punya istri atau dulu punya suami, kemudian broken family, menjadi broken family, ya, menjadi berpisah, itu kan tidak menyenangkan. Tapi rupanya perpisahan itu justru menyebabkan kita kembali kepada Allah. Ya, kita memang bisanya berlindung hanya kepada Allah. Aku tidak bisa berlindung kepada manusia. Terus karena itu lalu terus mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari agama dan sebagainya. Terus merasa bersyukur, ya Allah, kalau aku tidak menyadari kesalahan saya yang masa lalu dan aku tidak memperbaiki keimananku, tentu aku akan masuk neraka. Terima kasih Allah, Engkau memberi hidayah kepadaku, Engkau membimbing aku dengan kejadian-kejadian yang kadang-kadang kejadian itu tidak menyenangkan, tetapi hasilnya aku menjadi dekat denganmu. Nah, rasa syukur semacam itu bisa menyebabkan menangis gitu. Bukan nangis yang pamer, ya. Bukan nangis yang pamer, nangis yang di masjid begitu. Di masjid nggak usah nangis lah. Nangis yang dimaksud di sini kan rajulun dzakarallaha khaliya. Seseorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sunyi. Tidak ada orang lain. Fafadat ainah, kemudian bercucurlah air matanya. Ya. Itu orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Bagaimana kalau kita ingin terbebas atau terjauh dari panasnya neraka? Ada beberapa.
Tapi garis besarnya begini, mau garis besar yang udah pedomannya gampang. Asal kita nurut saja kepada Allah dan utusannya, beres. Nah, itu garis besar. Nah, terus gimana caranya? Belajar dong. Allah menyuruh kita apa, kita jalani. Allah melarang apa, kita tinggalkan. Udah pokoknya aku nurut. Dibilang jangan makan babi, nggak usah mengatakan, aduh babi itu kan enak, kenapa tidak boleh? Nah itu masih belum sukarela meninggalkan babi. Ya ada teman yang dulu tuh sebelum masuk Islam itu suka makan babi, wah enak sekali katanya bagian tertentu. Nah itu kan lalu terus kalau melihat ada masakan gitu, wah enak sekali. Nah, itu kalau kemudian enak memang, tapi aku sekarang tidak boleh. Aku memang menyukai makanan itu, tapi aku lebih menyukai Allah. Oleh karena itu aku meninggalkan itu karena ketaatanku kepada Allah. Aku dilarang untuk itu. Nah, kalau kita nurut kepada Allah dan Rasulnya, nurut dalam arti kalau disuruh kita lakukan, kalau dilarang kita tinggalkan, maka itu insya Allah jaminan kita untuk lebih bebas dari neraka. Nah di akhirat itu setelah dari padang mahsyar, tempat tinggal itu hanya dua, dan kita dua itu pilihan atau tidak bisa ke tempat yang lain, tidak ada tempat ketiga. Maka kalau seseorang itu terbebas dari neraka, pasti masuk surga. Kalau dia masuk surga, pasti dia terbebas dari neraka. Ya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." Orang yang taat kepada Allah dan utusannya, maka Allah akan memasukkannya ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini kalimatnya Allah memasukkannya. Berarti kita tidak bisa dengan effort kita untuk masuk surga kalau memang tidak layak masuk situ. Artinya kelakuannya itu tidak memadai untuk masuk surga. Jadi masuk surga itu adalah haknya Allah untuk memasukkan kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga kelak. Kemudian rincian taat kepada Allah itu bagaimana? Nah itu amal-amal perbuatan yang membuktikan ketaatan itu kalau kita jalani jaminannya surga. Nah, contohnya misalnya yang baru kita lalui 1 bulan yang lalu, 1 bulan lebih ya, puasa di bulan Ramadan. Puasa itu kan diperintah oleh Allah. Kalau kita mau puasa berarti kita nurut kepada Allah. Padahal puasa itu membuat kita lapar, membuat badan kita lemes misalnya, tapi kita nurut. Jaminannya surga. Rasulullah mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Di surga itu ada pintu yang namanya ar-rayyan. Ar-rayyan itu artinya segar. Segarnya orang setelah minum karena haus. Itu segar. Ya. Karena ada segar yang kita olahraga, kemudian kita merasa badan kita segar. Nah, rayyan ini segar yang kehausan, kemudian minum. Nah, itu segar yang demikian itu. Nah, di surga itu ada pintu yang disebut ar-rayyan. Pintu itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa ketika mau masuk surga. Tidak boleh ada orang lain masuk ke surga lewat pintu itu. Kalau orang itu mempunyai amal perbuatan yang baik yang lain, silakan lewat pintu yang lain. Nah, karena itu kalau kita itu puasa Ramadan dengan baik, itu sama dengan kita beli tiket. Oke, kamu masuk surga. Terus pintunya mana? Ya, kalau kita tuh ada acara-acara tertentu, apakah yang berbayar atau yang tidak? Ya, yang berbayar itu misalnya ada ini perumpamaan saja, misalnya ada pertunjukan bacaan puisi misalnya yang membaca orang yang populer. Nah, kemudian kita membeli tiket
Itu ada, misalnya masuk pintu gerbang A misalnya, kursinya nomor sekian dan sebagainya. Nah, kalau kita berpuasa, itu nanti kita akan mendapatkan tiket, kita akan masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Tempatnya juga sudah tertentu. Di sana menurut suatu hadis, nama kita akan tertera di situ, di surga. Misalnya Mia Oktamelia, wah itu rumahku. Dan menurut Rasulullah, orang menuju ke rumahnya sendiri di surga itu lebih hafal jalannya dibanding dengan pulang ke rumah sendiri di dunia. Jadi misalnya kita punya rumah di Kayu Putih berapa nomor sekian, nah, itu kita hafal karena sering ngalir ke situ. Tapi orang yang mau masuk surga dan sudah ada alokasi rumahnya di mana, dia lebih mengenali jalan-jalan menuju ke sana. Itu dibuat oleh Allah semacam itu. Nah ini orang yang puasa silakan masuk melalui pintu Ar-Rayyan, lalu dicek lagi, Pak, malaikat yang berjaga tanya, mana orang yang puasa? Kalau sudah tidak ada lagi, pintu ditutup. Nah, kemudian bisa juga kita masuk surga melalui pintu sedekah. Ya, jadi orang sedekah ini baik sekali. Orang yang suka bersedekah dengan tulus, di padang mahsyarnya dapat naungan dan kemudian masuk ke surga. Nah, Rasulullah menganjurkan kita bersedekah itu semampu kita. Sekecil apapun, kalau memang itu kemampuan kita hanya sebatas itu, ya udah itu bernilai. Ya, Rasulullah memberikan gambaran itu, man istata'a minkum ayyastatira minan nar walau bisyiqqi tamrah fal'afal. Kalau ada orang yang kepingin berlindung dari neraka hanya dengan cara bersedekah setengah dari satu biji kurma, jadi separuh kurma, silakan laksanakan. Jadi kalau memang ada orang yang tidak punya makanan, dia hanya punya satu biji kurma, terus temannya bilang lapar, nah ya udah deh, ini separuhan ya, ambil separuh untuk diri sendiri, separuh untuk teman itu sudah bisa menghalang-halangi dia masuk ke neraka. Kalau dia tidak masuk neraka, pasti masuk surga. Ini saya ambil hadis yang paling minim sedekahnya, ya, tapi yang penting adalah tulus ikhlas hanya karena Allah saja. Cara yang lain, ini musimnya ini, ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji dengan cara yang sebaik-baiknya. Cara sebaik-baiknya itu adalah prosedur yang memenuhi syarat dan rukunnya haji, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari api neraka dan dia akan dimasukkan surga. Nah, Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Kalau orang pergi umrah kemudian pergi lagi, nah dosa yang dilakukan di antara dua umrah ini akan dihapus oleh Allah. Itu umrah. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang baik, yang dilaksanakan dengan baik. Al-mabrur itu dari kata birrun. Birrun itu kebaikan. Al-mabrur yang diakui baiknya. Nah, ibadah haji yang dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya, maka tidak ada balasan kecuali surga. Loh, kalau nggak punya dana untuk pergi haji gimana? Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Kalau ada orang tua, baik salah satu atau dua-duanya. Karena melayani dan berbuat baik kepada orang tua itu kunci surga. Rasulullah mengatakan Muawiyah itu anaknya Jahimah. Nama orang Arab Muawiyah, di belakangnya ada gitu. Itu nama untuk laki-laki, ya. Kalau kita di Indonesia, kalau di belakangnya ada nya itu Fatimah itu, nah itu biasanya perempuan.
Nah, orang Arab tidak selalu, ya. Muawiyah itu laki. Bapaknya namanya Jahimah, laki-laki. Ya. Hamzah itu laki-laki. Ya. Nah, Muawiyah itu cerita bahwa bapaknya yang namanya Jahimah itu pernah berkunjung kepada Rasulullah SAW. Lalu dia menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, aku ingin ikut perang, tapi saya mau minta musyawarah, mau bermusyawarah kepada Rasulullah. Terus Rasul tanya, kamu punya ibu nggak? Tentu ibunya sudah tua. Dia jawab, naam, ya, saya punya ibu. Dah, ilzamha, fa inna jannata 'inda rijlaiha. Tungguilah ibumu, layanilah ibumu, karena surga ada di bawah kakinya. Surga ada di bawah kaki itu kias, ya, kata kias. Jadi kalau wah kakinya ibu di bawahnya ada surga nih gitu, digerayangi, ya nggak ada. Ini artinya kalau kita merendahkan diri terhadap orang tua, merendahkan diri ibaratnya itu sampai kita itu ibarat, ya, tidak benar-benar sampai kita seperti bersedia sujud pada kaki ibu. Saya tidak menyarankan sujud beneran, ya. Sujud pada kaki ibu itu dilarang, karena yang boleh disujudi hanya Allah. Nah, jadi kalau misalnya orang sungkeman, hati-hati sungkeman. Sungkeman jangan dengan cara yang seperti kita melakukan hormat kita kepada Allah. Salaman biasa saja. Adapun istilahnya sungkeman, ya itu istilahnya sungkeman, ya. Tapi caranya harus dengan baik. Nah, ini Jahimah oleh Rasulullah, kamu lebih baik ngurusi orang tua deh. Itu kamu akan mendapatkan surga. Kalau kamu perang kan, ya kamu cari surga. Sama-sama surga. Tapi melayani orang tua itu nilainya lebih tinggi. Nah, bagi kita yang masih punya bapak atau ibu, terutama yang sudah tua sekali, butuh pelayanan yang baik, maka itu betul-betul kunci surga. Cuma kadang-kadang itu anak, ya namanya anak. Kalau ibunya itu atau bapaknya merepotkan, dikit-dikit buang air, itu suka gerutu. Nah, itu nggak tulus. Yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan kunci surga itu kalau melayaninya dengan baik. Jadi orang yang memahami bahwa ini bapakku atau ibuku ini kunci surga, maka artinya apa? Makin berat yang dilakukan untuk melayani ibu yang sudah tua ini, kemungkinan memasukkan ke surga lebih besar. Jadi gampangnya, makin berat mengurusi orang tua ini, makin besar pula pahalanya. Jadi tidak menggerutu, ya, tidak menggerutu. Karena apa? Ya ini kunci surga itu yang ini, gitu. Kemudian ada cara lagi. Mudah-mudahan kita masuk ini. Jika kita mau menuntut ilmu dalam rangka ingin mengenali Allah dengan cara yang lebih baik, atau dengan cara supaya kita itu bisa meningkatkan iman kita kepada Allah, bisa kita lebih termotivasi untuk berbakti kepada Allah, maka Allah akan memudahkan kita menempuh jalan menuju ke surga. Ya, bahasanya itu Allah akan memudahkan orang yang belajar itu untuk menempuh jalan ke surga. Rasulullah bersabdanya begini, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sadakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang sedang menapakkan kakinya ke jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan membuat dia seperti berjalan yang menuju kepada surga. Jadi orang berjalan menuju ke tempat belajar itu sama dengan dia sedang berjalan menuju ke surga. Nah, kita ini kan belajar nih, ya.
kita belajar kita ini bagaimana kita meningkatkan iman, bagaimana kita ini makin termotivasi untuk berbakti kepada Allah. Nah, itu akan memudahkan kita masuk surga. Maka kita perlu rajin-rajin ngaji, ya. Kalau kita belajar seperti ini kan kita menyebutnya pengajian, ya, ngaji. Bukan hanya Bapak dan Ibu yang belajar, saya juga, karena saya alhamdulillah karena Bapak Ibu mengharapkan saya menyampaikan kutipan-kutipan semacam ini, kan saya cari-cari dulu bahannya. Dengan saya cari-cari bahannya, saya rangkai, ini kan saya belajar. Jadi saya belajar bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terus kok kelihatannya pinter? Pinter apaan? Bedanya kepinteran kita itu hanya 1-2 menit. Ya, saya belajar duluan, terus saya sampaikan, Bapak Ibu belajar. Nah, ini dosen-dosen kan suka bilang begitu. Ya, kepinteranku dan kepinteran mahasiswa kan beda jam-jaman aja, begitu kan. Jadi kita niati, apakah sebagai orang yang belajar atau yang sedang mengajar, kita niati belajar untuk meningkatkan keimanan kita. Di samping kita itu dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke surga, malaikat pun juga mendoakan, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridhan li talibil ilm. Para malaikat itu pada merendahkan sayapnya karena mereka tuh merasa senang melihat orang yang sedang menuntut ilmu. Dan tidak berhenti di situ. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawat. Orang yang berilmu, ya, bisanya berilmu kan belajar. Orang yang berilmu itu didoakan terus-menerus oleh makhluk Allah yang di langit maupun yang di bumi. Siapa itu? Bukan hanya malaikat dan manusia, sampai binatang-binatang. Rasulullah mengatakan wal khitanu fi jawfil ma, termasuk ikan-ikan yang berada di perutnya lautan. Perutnya lautan artinya kan di laut dalam, ya. Ikan-ikan yang ada di laut dalam itu juga ikut mendoakan, Masya Allah, ya. Itu oleh karena itu kita mudah-mudahan makin hari makin rajin belajar untuk mendekatkan iman. Nah, di samping itu semua kita perlu memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari neraka, agar kita dimasukkan ke surga, karena yang memiliki surga dan neraka kan Allah. Yang mempunyai wewenang memasukkan seseorang masuk ke surga atau wewenang untuk memasukkan seseorang ke neraka itu kan hanya Allah. Malaikat itu kan hanya disuruh saja. Oleh karena itu kita mohon saja kepada Allah. Nah, itu ada doa yang dianjurkan oleh Allah di Al-Quran. Ya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab atau siksa neraka jahanam dari kami. Sesungguhnya siksaan di neraka jahanam itu sangat membinasakan dan kekal. Sesungguhnya jahanam itu adalah buruk-buruknya tempat tinggal, tempat menetap, dan juga tempat kediaman. Oleh karena itu, isrif anna adzab jahannam. Isrif anna itu palingkanlah kami dari neraka jahanam. Nah, ini doa yang diformulasikan oleh Allah, karena ini ada di dalam Al-Quran, dan ayat setelah ini, ya, ini ada serentetan karakter orang yang calon penghuni surga, lalu kemudian Allah menutup dengan informasi bahwa mereka semuanya itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ringkasan apa yang kita bahas pagi ini kurang lebihnya adalah bahwa suhu panas itu bisa menurunkan semangat orang munafik untuk berjuang atau bekerja di jalan Allah. Kita bukan munafik, maka kita tidak gentar terhadap suhu panas. Suhu di mahsyar dan di neraka itu sangat tinggi dan perlu kita hindari. Oleh karena itu kita mencoba menghindari panas di padang mahsyar dan panas di neraka jahanam.
Untuk di mahsyar ada 7 golongan orang yang akan memperoleh naungan sehingga mereka terlindungi dari panas. Sedangkan panasnya neraka itu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Langkah yang paling utama adalah kita berbakti, taat, tunduk patuh kepada Allah dan utusannya, berpuasa yang wajib, bersedekah baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian pergi haji, melayani orang tua, menuntut ilmu, dan berdoa. Demikian semoga Allah melindungi kita dari panas di padang mahsyar dan panas di neraka, serta mengizinkan kita tinggal di surganya. Amin.